Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1419. Memasuki kereta kuda, dari luar terlihat tidak begitu besar, tetapi ternyata memiliki dunia lain di dalamnya. Ruang di dalam kereta kuda itu seperti sebuah alam rahasia, dengan istana-istana indah yang melayang di udara. Seorang pelayan wanita cantik berjalan menghampiri. "Tuan muda, silakan ikut dengan saya." Saat pelayan itu berbicara, ia melambaikan tangannya, dan seberkas pelangi membentang seperti jembatan, menuju ke istana yang ada di udara. Luo Xiu melangkah ke atasnya, berpikir dalam hati, sudah kepalang basah, hadapi saja dengan tenang. Ketika ia masuk ke dalam istana itu, ia melihat seorang wanita berpakaian kain kasah hitam sedang berbaring di atas sofa awan. Wajahnya begitu cantik luar biasa tiada taraf, seperti ciptaan surga yang paling sempurna. Kakinya jenjang dan lurus, berkilauan dengan cahaya sebening kristal, laksana harta karun dunia yang membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin menyentuhnya. Dadanya yang menawan, pinggangnya yang ramping, setiap gerak-geriknya, setiap lirikan dan senyumannya, seolah menarik sanubari semua orang, membuat mereka terpesona dan jatuh hati padanya. "Tak kusangka, kau ternyata begitu cepat sampai di dunia abadi." Wanita cantik itu tersenyum menatap Luo Xiu. Terlihat ia perlahan bangkit, seolah-olah melangkah turun dari awan, lalu tiba di hadapan Luo Xiu. Aroma tubuh yang menyegarkan mengelilingi napasnya. Mendengar perkataan ini, hati Luo Xiu tergerak. Jelas sekali gadis suci 9 dunia bawah di hadapannya ini tahu bahwa ia berasal dari dunia bawah. "Kita pernah bertemu?" tanya Luo Xiu dengan heran. "Pernah bertemu, namun juga belum pernah bertemu." Gadis suci 9 dunia bawah tersenyum menawan, memberikan jawaban yang ambigu. "Apa kau masih ingat Istana Roh Kudus? Jika bukan karena kau mengubah segel di Istana Roh Kudus, aku juga tidak akan bisa terbebas. Jadi kalau dihitung-hitung, kau telah berbuat baik padaku," kata gadis suci 9 dunia bawah. Gambaran dalam ingatannya muncul. Luo Xiu teringat akan Istana Roh Kudus di dalam alam Roh Kudus. Ia ingat di pintu gerbang Istana Roh Kudus terdapat pola-pola yang tak terhitung jumlahnya. Ia mengubah pola-pola itu sesuai dengan keinginannya, membuat dao abadi yang terkandung di dalamnya menjadi lebih sempurna. Lalu, sesosok bayangan ilusi muncul dan hendak memukulnya hingga mati. Tepat pada saat itu, sebuah aura muncul dari dalam Istana Roh Kudus. Barulah ia bisa melepaskan diri dari situasi hidup dan mati, masuk ke dalam sebuah pusaran dan diteleportasikan keluar. Luo Xiu tidak menyangka di dalam Istana Roh Kudus saat itu, ternyata yang tersegel adalah gadis suci 9 dunia bawah. "Sepertinya kau sudah ingat." Melihat Luo Xiu tenggelam dalam kenangan, gadis suci 9 dunia bawah berkata sambil tersenyum, "Kau membantuku bebas, aku belum berterima kasih padamu. Apakah kau bersedia ikut denganku berkultivasi di tanah suci 9 dunia bawah?" Mendengar ini, Luo Xiu tiba-tiba sadar kembali. Ia menangkupkan tinjunya, "Terima kasih atas niat baik gadis suci, untuk sementara ini saya tidak ingin bergabung dengan kekuatan manapun." Mengenai jawaban Luo Xiu ini, gadis suci 9 dunia bawah tampaknya sudah menduganya. Ia tersenyum ringan, "Kalian para pria dari klan Taisang memang selalu seperti ini. Lebih memilih menempuh jalan dao yang panjang seorang diri, daripada harus tunduk di bawah orang lain." Begitu mendengar ini, Luo Xiu tahu bahwa gadis suci 9 dunia bawah ini juga tahu bahwa ia adalah anggota klan Taisang. Namun, tampaknya dari tutur kata dan gerak-gerik gadis suci 9 dunia bawah ini, ia tidak memiliki niat jahat terhadap klan Taisang. "Kau tidak perlu khawatir. Pada zaman era purba jauh, di antara 6 klan, hubungan klan 9 dunia bawah kami dengan klan Taisang adalah yang terbaik. Tidak sedikit wanita dari klan 9 dunia bawah kami yang menikah dengan para pria dari klan Taisang kalian." Gadis suci 9 dunia bawah menunjuk ke cincin yang dikenakan Luo Xiu. "Cincin ini bisa dianggap sebagai ucapan terima kasih kecilku padamu waktu itu. Sayangnya semua harta karun di dalamnya sudah habis terpakai, hanya tersisa beberapa mutiara dao." Mendengar perkataan ini, Luo Xiu tiba-tiba mengerti, "Jadi cincin ini kau yang memberikannya padaku. Kukira aku hanya beruntung menemukannya." Gadis suci 9 dunia bawah tertawa geli mendengar perkataan Luo Xiu. Suasananya menjadi sangat harmonis. "Kau harus berhati-hati terhadap klan Roh Kudus. Sejak zaman era purba jauh, klan Roh Kudus dan klan Taisang sudah menjadi musuh. Kemudian setelah klan Taisang kalian mengalami kemunduran, klan Roh Kudus jugalah yang memimpin untuk memburu kalian hingga ke akar-akarnya." Gadis suci 9 dunia bawah mengingatkan, "Jadi akan sangat berbahaya bagimu untuk berkelana di dunia abadi.
Sekalipun bukan demi warisan 9 teknik terlarang dari klan Taisang kalian, klan Roh Kudus tidak akan membiarkanmu hidup. Jika kau ikut denganku kembali ke Tanah Suci 9 dunia bawah, maka klan Roh Kudus pasti tidak akan berani bertindak gegabah. Klan Roh Kudus sudah mengincarku, kata Luo Xiu sambil tersenyum pahit, lalu ia menceritakan masalahnya dengan Dongfang Yunyi. Dongfang Yunyi ternyata masih hidup. Dia masih saja tidak segan menggunakan cara apapun seperti biasanya. Gadis suci 9 dunia bawah mendengus pelan dan berkata, dia ingin mengintip rahasia 9 teknik terlarang darimu itu bohong, tujuan sebenarnya adalah untuk membunuhmu. Kau tahu kenapa? Kenapa? Luo Xiu juga sangat tidak mengerti. Sekalipun klan Taisang dan klan Roh Kudus pernah menjadi musuh, tetapi klan Taisang saat ini sudah mengalami kemunduran hingga bahkan mungkin hanya tersisa dirinya seorang. Ia juga telah menyelamatkan nyawa Dongfang Yunyi, seharusnya tidak sampai harus diburu habis-habisan seperti ini. Apa kau tahu tentang 6 dao kuno? Luo Xiu menggelengkan kepalanya, ia sangat sedikit tahu tentang hal-hal dari era purba jauh. 6 dao kuno sesuai dengan 6 klan kuno. Taisang Wuxiang, Roh Kudus tanpa batas, kekacauan Hongmeng, 9 dunia bawah Wuxiang, kekosongan kuno Taiji, dan awal mula Wushuang. 6 klan kuno, Taisang adalah yang pertama. 6 dao kuno, Wuxiang adalah yang pertama. Klan Roh Kudus terlahir dengan tubuh suci roh abadi, mereka mengkultivasi jiwa dan tubuh secara bersamaan, dikenal sebagai teknik Wuji atau tanpa batas, sempurna tanpa celah. Tetapi Dao Roh Kudus Wuji hanya bisa menempati peringkat kedua, itu karena Dao Dewa Perubahan dari klan Taisang kalian dapat mematahkan teknik Wuji dari klan Roh Kudus. Sama seperti saat kau memecahkan segel di gerbang istana Roh Kudus dulu. Jika itu orang lain, bahkan dengan tingkat kultivasi Dewa Abadi pun jangan harap bisa memecahkannya, tetapi kau bisa. Gadis suci 9 dunia bawah berbicara banyak dengan Luo Xiu, menyinggung rahasia-rahasia dari era purba jauh. Tetapi, apa yang diketahui oleh gadis suci 9 dunia bawah juga tidak banyak, bagaimanapun juga zaman era purba jauh terlalu jauh. Apakah gadis suci tahu apa hubungan antara tanah terlarang pemakaman tulang dengan klan Taisang? Tanya Luo Xiu lagi. Tanah terlarang, tempat terkuburnya miliaran tulang. Kakek pernah meninggalkan catatan tulisan tangan, tanah terlarang pemakaman tulang sangat mungkin ditinggalkan oleh seorang ahli dari klan Taisang pada zaman era purba atas. Kakek gadis suci adalah sosok tak terkalahkan di langit dan di bumi pada era kuno dekat, Kaisar Abadi 9 dunia bawah. Gadis suci 9 dunia bawah berkata dengan bangga, sebagai keturunan langsung dari seorang Kaisar Abadi, bagi siapapun itu adalah sebuah kebanggaan. Menurut gadis suci 9 dunia bawah, catatan tulisan tangan yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi juga tidak jelas. Mengenai bagaimana sebenarnya tanah terlarang pemakaman tulang itu muncul, dan apa yang terjadi saat itu, bahkan Kaisar Abadi 9 dunia bawah pun tidak mengetahuinya. Atau mungkin ini adalah sebuah hal tabu, sehingga Kaisar Abadi pun harus menjaga mulutnya rapat-rapat. Kau juga mau pergi ke tanah terlarang pemakaman tulang? Sebagai keturunan klan Taisang, mungkin saja kau bisa mendapatkan warisan dan kesempatan besar dari sana, kata gadis suci 9 dunia bawah sambil tersenyum. Pintu keluar jembatan terbang abadi berada di tanah terlarang pemakaman tulang. Saya ingin pergi menyegelnya, untuk mencegah orang yang naik dari dunia bawah salah masuk ke tanah terlarang dan tewas, kata Luo Xiu, tidak menyebutkan perihal ia mendapatkan segel ke-6 Taisang. Jembatan terbang abadi hanyalah sebuah formasi teleportasi tingkat dewa manusia. Kau pergilah bersamaku, aku akan membantumu menyegelnya. Kalau begitu, terima kasih, gadis suci. Saat Luo Xiu sedang berbincang dengan gadis suci 9 dunia bawah, tokoh besar dari klan naga abadi juga telah tiba. Tidak lama kemudian, ahli dari Gunung Roh Kudus juga turun. Pemimpinnya, tak lain adalah Dongfang Yunyi. Dan Dongfang Yunyi memiliki identitas lain, yaitu sebagai gadis suci roh abadi, statusnya setara dengan gadis suci 9 dunia bawah. Klan Naga Abadi dan Tanah Suci 9 dunia bawah menderita kerugian besar di tanah terlarang pemakaman tulang. Kini dengan ikut campurnya Gunung Roh Kudus, 3 kekuatan tingkat Tanah Suci ini bekerja sama mengusir semua orang yang berkumpul di dekat tanah terlarang pemakaman tulang untuk mundur. Pintu masuk tanah terlarang pemakaman tulang tidak hanya satu. Jika kita bertiga berjalan bersama, mudah menarik lebih banyak serangan dari para arwah. Lebih baik kita berpisah, masing-masing memilih satu arah. Seorang tetua dari klan Naga Abadi menyilangkan tangan di belakang punggungnya, suaranya terdengar hingga ke pihak gadis suci 9 dunia bawah dan gadis suci roh abadi. Sama-sama tokoh besar tingkat tetua, tetapi yang satu ini jauh lebih kuat daripada yang tewas di tanah terlarang pemakaman tulang sebelumnya. Namanya adalah Long Tianling. Apa maksud tetua Tianling mengatakan ini? Kudengar klan Naga Abadi kalian menemukan seseorang yang berhasil keluar hidup-hidup dari tanah terlarang pemakaman tulang. Mungkinkah kalian telah mendapatkan suatu metode rahasia untuk menghindari bahaya di dalam tanah terlarang? Di bawah sebuah payung kebesaran berwarna emas, Dongfang Yunyi menatap Long Tianling yang baru saja berbicara. Perkataan gadis suci roh abadi keliru.
Saya hanya mempertimbangkan keselamatan semua orang, kata Long Tianling dengan datar. Meskipun tingkat kultivasinya jauh melampaui Dongfang Yunyi, status gadis suci roh abadi tidaklah biasa, jadi ia juga tidak bisa menganggapnya sebagai seorang junior. Karena kita semua akan masuk ke tanah terlarang ini, jangan lagi ada yang menyembunyikan sesuatu. Aku tahu klan naga abadi kalian menemukan seorang wanita, di tangannya ada sebuah harta rahasia yang bisa menghindari bahaya di tanah terlarang pemakaman tulang, kata Dongfang Yunyi dengan senyum dingin. Kau, wajah Long Tianling berubah. Ia tidak menyangka sudah memberikan perintah untuk tutup mulut kepada semua orang, tetapi orang-orang dari Gunung Roh Kudus ternyata masih tahu. Di samping Long Tianling, seorang wanita berdiri dengan anggun. Luo Xiu yang berada di dalam kereta kuda gadis suci 9 dunia bawah melihatnya dengan jelas, wanita ini tak lain adalah Yun Xuan. Raja Abadi Yunlong sepertinya memiliki sedikit hubungan dengan klan naga abadi, jadi Yun Xuan dulu sesekali pernah menyebutkan padanya jika ia datang ke dunia abadi, ia akan pergi mencari perlindungan ke klan naga abadi. Dan alasan mengapa ia bisa keluar hidup-hidup dari tanah terlarang pemakaman tulang, tampaknya adalah karena sebuah harta rahasia di tangannya. Pada saat yang sama, di antara orang-orang dari pihak Gunung Roh Kudus, Luo Xiu melihat Lin Tian. Wajahnya seketika menjadi muram. Lin Tian juga bisa keluar hidup-hidup dari tanah terlarang pemakaman tulang, kemungkinan besar karena mengandalkan harta rahasia milik Yun Xuan itu. Dan saat ini ia berdiri di pihak Gunung Roh Kudus, maka kemungkinan besar dialah yang telah membocorkan perihal Yun Xuan memiliki harta rahasia kepada Gunung Roh Kudus. Saat di dunia bawah, Luo Xiu pernah bekerja sama dengan mereka untuk melawan Sue Yu Wuji. Kini setelah tiba di dunia abadi, di bawah situasi yang berbahaya, setiap orang mungkin hanya bisa memikirkan diri mereka sendiri, sudah lama melupakan ikatan pertemanan itu. Di bawah payung kebesaran berwarna emas, Luo Xiu juga melihat Lu Mengyao yang berdiri di samping Dongfang Yunyi. Wajahnya tampak sangat kuyuh, matanya kosong dan penuh kesedihan, membuat hatinya sangat sakit. Luo Xiu mengepalkan tinjunya. Sekalipun ia sudah menjadi dewa abadi, tetapi di dunia abadi ini, ia pada akhirnya masih terlalu lemah. Bersambung.